Orang pekerja perusahaan galangan kapal di Tanjung Ucang, Batam, Kepulauan Riau ditemukan tewas tenggelam. Diduga korban terpeleset hingga terjatuh ke laut saat sedang mengisi air bersih di sebuah kapal. Tim gabungan Basarnas Kepulauan Riau langsung mengerahkan personil untuk melakukan pencarian terhadap korban Hubertus Dewa yang merupakan seorang pekerja galangan kapal. Diduga korban jatuh ke laut di perairan Tanjung Ucang karena terpeleset saat sedang mengisi muatan air bersih ke sebuah tangki kapal. Pencarian di area lokasi diperkirakan titik duga dari korban yang dinyatakan hilang. Selanjutnya pada pukul 12.30 korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban dinyatakan hilang dan ditemukan tewas setelah 10 jam dilakukan pencarian. Selanjutnya jasad korban dievakuasi menuju rumah sakit umum daerah, lalu akan dikirim ke rumah keluarga. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Nah, ini bisa jadi pelajaran ya bahwa pentingnya menggunakan alat pelindung diri yang lengkap begitu ketika kita bekerja pada pekerjaan yang memang penuh resiko. Nah, kemudian Ustaz, yang ingin saya tanyakan pada Ustaz Atabik, selain untuk mencari rezeki, tentu kita juga ingin punya pekerjaan yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas seperti apa pahala bagi mereka yang bekerja dengan baik dan juga halal tentunya, Ustaz? Masya Allah, inilah satu anugerah Allah untuk diri kita, adalah anugerah yang bernama pekerjaan. Dari pekerjaan yang baik itu kita mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rezeki, mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita. Untuk itu dikatakan oleh Nabi, thalabul halal ba'dal faridati faridatun. Mencari rezeki yang halal, bekerja pada pos-pos kebaikan. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan diri sendiri, dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebuah kewajiban. Justru sebaliknya, kata para ulama, bermalas-malasan, berpangku tangan, tidak menjalankan pekerjaan, atau menjalankan pekerjaannya dengan bermalas-malasan, tidak sungguh-sungguh, itu juga termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar semua yang kita jalankan, apalagi tadi dengan penuh resiko, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka ada dua hal yang dipertimbangkan oleh para ulama. Yang pertama, kita selalu berusaha meluruskan nawaitu kita. Nawaitunya, ya Allah, hamba menjalankan ini karena ingin menjalankan salah satu dari ibadah di sisimu. Ibadahnya adalah pekerjaan hamba di laut, pekerjaan hamba di udara, pekerjaan hamba di berbagai bidang kehidupan ini. Kalau nawaitunya adalah menjalankan itu karena untuk menjalankan ibadah, maka akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amal, kalau itu nawaitunya ibadah, akan berpahala. Apapun amal itu, amal besar atau amal kecil, ibadah mahdo atau ibadah ghairu mahdo, amal untuk diri sendiri atau amal untuk orang lain, selama nawaitunya innamal a'malu binniyat, maka akan dinilai ibadah di sisi Allah. Yang kedua tentu adalah bagaimana kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita menjalankan tugas dan pekerjaan kita. Ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah berikan pertolongan, berikan kemudahan dalam hamba menjalankan pekerjaan ini, maka berarti kita meyakini pekerjaan itu datang dari Allah. Karena kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan pekerjaan kita, yang tentu ada resiko dan sebagainya. Ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, berarti kita meyakini pekerjaan kita, profesi kita adalah betul anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umumnya kata para ulama, kalau orang meyakini pekerjaan itu dari Allah, maka ia akan bersungguh-sungguh. Ia tidak akan bermalas-malasan karena dia yakin ini datang dari Allah. Seperti kita mendapatkan harta dari Allah, maka kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita mendapatkan karunia keluarga dan kita yakin ini datang dari Allah. Kita pula akan menjalankan dengan sebaik-baiknya, meluruskan niat agar dinilai ibadah. Kemudian juga kita meyakini ini karunia Allah, kita jalankan dengan sebaik-baiknya sembari kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, semoga kita tergolong di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di informasi berikutnya ini